Selamat pagi anak-anak semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit memberikan materi kepada kalian tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi sebelum Ibu memberikan materi kepada kalian, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh sebab itu, Ibu akan sedikit memperkenalkan tentang diri Ibu. Ya. Nama Ibu adalah Aai Rizky Amelia. Kalian bisa panggil Bu Aai. Tempat tanggal lahirnya Bekasi 29 November 1994. Agamanya Islam, umurnya 26 tahun, riwayat pendidikannya TK Asada, SDN Sukardono 05, MTS El Nurul Kasyaf, Yaping, Tambun, MA-nya pun sama, Yaping. Ibu kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, di slide selanjutnya ini ada beberapa foto-foto guru SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Jadi semisal nanti kalian melihat di jalan nih salah satu orang yang ada di foto tersebut, nggak ada salahnya kalian salim atau menyapa dan bilang kalau kalian ini siswa SMA Negeri 2 Cikarang Barat. Nah, ini kunjungan kami ketika halal bihalal ke rumah Ibu Kepala Sekolah pas Idul Fitri kemarin. Oke, perkenalannya mungkin hanya sampai sini saja. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Sedangkan membela dapat diartikan sebagai menjaga baik-baik, memelihara atau merawat sesuatu. Jadi, kalau dapat disimpulkan, kesadaran bela negara ialah di mana nih kita berupaya untuk mempertahankan negara dari ancaman apapun yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat. Nah, itu definisi dari kesadaran dan bela negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bisa kalian lihat di sebelah kiri ada hak WNI dan di sebelah kanan kewajiban WNI. Hak WNI ada memperoleh perlindungan hukum, ada hak bela negara, ada hak hidup dan beragama. Jadi setiap orang itu berhak untuk memilih agamanya masing-masing sesuai yang mereka inginkan. Yang selanjutnya ada hak untuk mengeluarkan pendapat bebas. Setiap orang boleh berpendapat, boleh berargumentasi dan mengeluarkan kritik. Tapi kritik yang membangun, bukan yang menjatuhkan seseorang. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi setiap warga negara Indonesia itu berhak sekali untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya. Selanjutnya ada kewajiban WNI, wajib dalam usaha bela negara, mentaati hukum yang sudah dibuat, mengamati hak asasi manusia, berperilaku baik terhadap orang lain, menghormati yang lebih tua dan menyayangi lebih muda, toleransi. Ya. Wajib tunduk terhadap pembatasan yang dilakukan oleh negara. Nah, ini hak-hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya ada kesadaran bela negara dapat menumbuhkan ada nasionalisme dan ada patriotisme. Nasionalisme ini terbagi menjadi dua, yaitu ada dalam arti sempit dan ada dalam arti luas. Kalau arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsanya sendiri nih, tapi menganggap bangsa lain itu kedudukannya sangat rendah. Itu tidak boleh seperti itu. Yang selanjutnya ada nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap yang mencintai bangsa dan negara sama kedudukannya dengan negara lain. Nah, ini yang harus kalian terapkan pada diri kalian masing-masing. Jadi tidak boleh memandang negara lain itu kedudukannya sangat rendah dari negara kamu. Selanjutnya ada patriotisme, sikap mengorbankan segalanya untuk bangsa dan negara. Selanjutnya ada penerapan nilai-nilai bela negara di masyarakat. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga Pancasila,
Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan membela negara. Itu penerapan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, nih, contoh perwujudan cinta tanah air. Bisa kalian lihat ya gambarnya. Yang pertama itu ada upacara setiap hari Senin. Nah, itu kan mengenang jasa para pahlawan. Nah, itu salah satu contoh kita juga sebagai perwujudan cinta kita kepada tanah air, cintanya kita kepada para pahlawan yang sudah berjuang untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya nih ada foto para wanita memakai baju-baju adat. Nah, di sini menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak membedakan ras, suku, budaya, agama. Jadi walaupun berbeda semuanya, tapi tetap satu tujuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada olahraga. Sebenarnya Indonesia ini banyak sekali ya olahraga, tapi hanya Ibu cantumkan satu aja, yaitu bulu tangkis. Nah, di sini mereka itu memperjuangkan atau membuat bangga Indonesia di mata orang lain. Jadi mereka tuh latihannya sangat ulet, sangat rajin supaya bisa membanggakan atau mengharumkan negara Indonesia itu di mata negara lain seperti itu. Nah, ini contohnya ya perwujudan cinta tanah air. Sebenarnya masih banyak sekali, tapi hanya Ibu ambil contoh hanya 3 ini saja seperti itu ya. Selanjutnya, ada sikap nih yang diperlukan kalian sebagai pelajar dalam bela negara, yaitu ada disiplin, kerja keras, tanggung jawab, pantang menyerah, rela berkorban, dan cinta tanah air. Maksudnya disiplin itu kepatuhan dari siswa untuk melaksanakan kewajiban belajar secara sadar sehingga diperoleh perubahan pada dirinya. Itu disiplin ya. Jadi mentaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat sekolah itu salah satu sikap yang disiplin. Selanjutnya ada kerja keras. Kerja keras ini sebenarnya sama dengan poin yang pantang menyerah, yaitu kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh, tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha walau banyak rintangan. Bisa kalian lihat pelajar di pedalaman sana yang mau ke sekolah saja tuh harus melewati jembatan yang rusak. Di bawahnya ada arus air yang sangat deras. Kalau mereka jatuh, ya udah wassalamualaikum. Nah, seperti itu. Jadi, tapi mereka tetap bekerja keras, mereka tidak pantang menyerah karena mereka pengen pintar seperti anak-anak yang di Jakarta. Walaupun mereka di pedalaman, mereka tuh harus pintar. Nah, itu sikap yang kalian harus diperlukan pada seorang pelajar. Yang selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan mentaati peraturan. Jadi, kewajiban kalian kan sebagai pelajar. Berarti tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya harus kalian selesaikan. Beda lagi kalau tanggung jawab kalian sebagai seorang ibu rumah tangga, ya mengurus anak, menggosok, mencuci. Nah, itu tanggung jawabnya beda lagi. Tapi karena kalian pelajar, berarti kalian harus melaksanakan semua kegiatan yang ada di sekolah dengan disiplin dan tepat waktu. Itu ya. Yang selanjutnya ada cinta tanah air, yaitu sebagai pelajar wujud cintanya dari tanah air, misalnya bangga dengan produk dalam negeri. Contoh kalian diberikan kesempatan untuk jalan-jalan di luar negeri. Terus kalian kesempatan juga buat beli tas atau sepatu, tapi kalian tidak melakukannya. Kalian lebih nanti aja deh belinya di kampung halaman. Berarti itu kan kalian sudah bangga dengan produk Indonesia. Nah, yang selanjutnya, cinta tanah air itu yang bisa kalian wujudkan dalam diri kalian sebagai pelajar, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalian bangga nih punya bahasa Indonesia, bukan malah bangga sama kalau kalian boleh kalian mempelajari bahasa lain, tapi bahasa Indonesia juga kalian tidak boleh meremehkannya seperti itu. Selanjutnya, mengikuti segala kegiatan saat memperingati hari kemerdekaan, baik dari upacara apelnya atau mengikuti lomba-lombanya, berpartisipasi dalam lomba tersebut. Nah, ini adalah sikap yang harus diperlukan kalian sebagai pelajar dalam wujud bela negara seperti itu. Ini ada tugasnya.
tugasnya adalah jika kalian memiliki kesempatan mendapatkan 2 beasiswa untuk kuliah di luar negeri dan di dalam negeri, maka tempat kuliah manakah yang akan kalian pilih? Sebutkan pula alasannya minimal 3 paragraf ya. Jadi misalnya kalian memilihnya kuliah di dalam negeri. Nah, contohnya alasannya itu apa? Kenapa kalian memilih di dalam negeri? Nah, alasannya nanti kalian tulis minimal 3 paragraf. Nanti setelah kalau sudah selesai silahkan kalian kirim ke panitia PLS. Ya, mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Mohon maaf sekali jika masih banyak kekurangannya. Tetap semangat, tetap jangan tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, hindari dari kerumunan. Semoga wabah ini cepat berlalu, supaya kita bisa sekolah tatap muka kembali, bisa bertemu dengan guru-guru kalian, bisa menikmati masa-masa SMA tidak di rumah saja, tapi di sekolah. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.